Selanjutnya kita masuk ke turunan fungsi trigonometri. Teorema yang pertama, di sini teorema 9, fungsi fx sama dengan sin x dan gx sama dengan cos x, keduanya itu terdiferensiasi atau keduanya ini dapat diturunkan. Lebih lanjut, turunan dari sin x adalah cos x dan turunan dari cos x adalah min sin x. Selanjutnya teorema 10, untuk semua titik x pada domain fungsi, turunan dari tan x adalah sekant kuadrat x, turunan dari sekant x adalah sekant x tangan x, turunan dari kotangan x adalah minus kosekant kuadrat x, dan turunan dari kosekant x adalah minus kosekant x kotangan x. Nah, di sini turunan fungsi trigonometri ini harus dihafalkan ya. Selanjutnya, contoh. Misalkan saya mempunyai fungsi fx sama dengan x pangkat 4 dikali tan x. Turunan dari fx adalah, ini karena perkalian, jadi kita menggunakan aturan hasil kali. X pangkat 4 dikalikan turunan dari tan x ditambah tan x dikalikan turunan dari x pangkat 4. Berarti sama dengan x pangkat 4, turunan tan x apa tadi adalah sekant kuadrat x. Ditambah tangan x dikalikan 4x pangkat 3. Turunan dari x pangkat 4 adalah 4x pangkat 3. Berarti sama dengan x pangkat 4 sekant kuadrat x ditambah 4x pangkat 3 tangan x. Ini adalah turunan dari x pangkat 4 tangan x. Selanjutnya kita masuk ke aturan rantai. Di sini ada teorema 11. Misalkan y sama dengan fu dan u, yang u di sini itu sama dengan gx. Jika g terdiferensiasi atau dapat diturunkan di x dan f dapat diturunkan di u, maka komposisi fungsi f bundaran g, ini f bundaran g, ini f komposisi g ya, itu dapat diturunkan di x. Jadi maksudnya f bundaran G itu kita bisa turunkan di X, bunyi teorema ini. Dan turunan dari F bundaran G itu adalah turunan dari F U, karena U adalah GX berarti turunan dari F GX dikalikan dengan turunan dari GX. Ya. Jadi kita turunkan F terhadap GX, kemudian kita kalikan dengan turunan G terhadap X. Kalau ini mungkin agak membingungkan notasi yang pertama, kita bisa menggunakan notasi yang kedua, yaitu dy per dx. Karena y itu adalah fu, berarti fu ini kan berarti f bundaran g ya. Karena u-nya adalah gx, berarti y ini adalah f gx ya. Kebayang ya, berarti y ini sama dengan f gx atau y ini adalah f bundaran g. Jadi turunan dari f bundaran G itu bisa kita tuliskan dengan dy per dx terhadap x ya. Terdiferensiasi terhadap x, berarti kita tuliskan dy per dx. Sama dengan dy per du atau turunan dari y terhadap u dikalikan dengan turunan dari u terhadap x. Jadi satu-satu. Ini kan sama aja ya, karena du ini bisa kita coret. Berarti dy per dx sama ya, kiri dan kanan ini. Nah, dy per du artinya kita turunkan y terhadap u terlebih dahulu dikalikan dengan turunan dari u terhadap x. Jadinya untuk mendapatkan turunan dari y atau turunan dari f bundaran g terhadap x, itu kita turunkan dulu y terhadap u, kemudian kita dikalikan dengan turunan dari u terhadap x. Hasilnya akan sama saja dengan kita langsung menurunkan f bundaran g terhadap x. Contohnya, jika y sama dengan 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1 pangkat 60, carilah y aksen. Y aksen berarti carilah turunan dari y ini ya. Nah, sebenarnya kita kalau pangkatnya nggak terlalu banyak, kita bisa kalikan manual. Kemudian kita menggunakan aturan hasil kali, bukan aturan penjumlahan atau aturan selisih untuk mengerjakan ini. Tapi karena ini pangkatnya banyak, maka kita menggunakan aturan rantai. Jadi kita misalkan dulu, U sama dengan 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1. Nah, berarti Y, karena yang di dalam sini udah kita misalkan U, berarti Y itu sama dengan U pangkat 60. Nah, kemudian, jadi kita bisa mencari
Y aksennya atau dy per dx-nya ya. dy per dx tadi itu ingat teorema yang sebelumnya itu adalah dy per du dikalikan du per dx. Berarti kita turunkan y terhadap u dulu. Nah, y terhadap u ini bentuknya kan y sama dengan u pangkat 60. Berarti turunannya adalah menggunakan aturan pangkat 60 dikali u pangkat 59. Dikalikan du per dx. du-nya apa? U-nya ini 2x kuadrat min 4x plus 1. Kita turunkan ini terhadap x. Berarti turunannya ini adalah 4x dikurangi 4 ya. Nah, setelah kita peroleh 60 u pangkat 59 dikalikan 4x min 4, kita ubah lagi u, kita kembalikan lagi ke awal. U itu apa? 2x kuadrat min 4x plus 1. Berarti sama dengan 60 dikalikan 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 59. Dikali 4x min 4. Nah, inilah yang merupakan turunan dari fungsi y sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1 dipangkatkan 60. Turunannya ini ya. Jadi setelah kita misalkan ke u, kita kembalikan lagi. U itu apa sih tadi yang dimisalkan? Oke. Contoh yang kedua untuk aturan rantai itu contoh 12. Jika y sama dengan 1 per 2x pangkat 5 minus 7 dipangkatkan 3, carilah dy per dx atau carilah turunannya. Nah, di sini kita misalkan u sama dengan 2x pangkat 5 2x pangkat 5 dikurangi 7. Berarti kalau u-nya sama dengan ini, berarti y sama dengan 1 per u pangkat 3 atau sama dengan u pangkat minus 3. Ya, kita peroleh dy per dx-nya, dy per du, kita turunkan y terhadap u, kemudian kita kalikan dengan turunan u terhadap x. Turunan y terhadap u adalah yang ini, u pangkat min 3 adalah min 3 u pangkat min 4. Ingat nih pangkatnya minus 3 ya. Minus 3 dikurangi 1 berarti minus 4. Berarti ini dy per du-nya adalah min 3 dikali u pangkat min 4. Du per dx, du-nya, u-nya adalah 2x pangkat 5 minus 7. Berarti turunan dari u terhadap x adalah 10x. Kurangi 0 ya, karena 7 konstanta berarti 0. Berarti turunannya adalah 10x. Nah, kita perolehlah minus 30x per 2x pangkat 5 min 7 dipangkatkan 4. Ini adalah turunan dari fungsi y. Kita gunakan aturan rantai dengan memisalkan u sama dengan 2x pangkat 5 dikurangi 7. Selanjutnya kita masuk ke subbab yang terakhir yaitu turunan tingkat tinggi. Di sini ada notasi untuk turunan tingkat tinggi ya. Notasi untuk turunan y sama dengan fx diberikan pada tabel berikut. Ada notasi f aksen, notasi y aksen, notasi d, dan notasi Leibniz. Jadi untuk turunan pertama, notasi f aksen itu adalah f aksen x. Turunan kedua, f double aksen x. Turunan ketiga, f triple aksen x. Dan turunan keempat. Nah, dimulai dari turunan keempat, pangkatnya itu adalah di dalam kurung angka 4. Kalau yang tadi kan aksennya tinggal ditambah, aksen 1, aksen 2, aksen 3. Sampai turunan ketiga. Nah, mulai dari turunan keempat sampai seterusnya sampai turunan ke n, itu pangkatnya itu adalah di dalam kurung dan huruf dan angkanya itu angka biasa. F pangkat 4 x. Ini adalah turunan keempat dan ini adalah turunan ke n. Kemudian notasi y aksen untuk turunan pertama itu adalah y aksen, turunan kedua y double aksen, turunan ketiga y triple aksen. Nah, sama seperti notasi f aksen, turunan keempat y aksen ini juga dipangkatkan dalam kurung angkanya ya, sampai turunan ke n. Selanjutnya notasi d, di sini ada turunan pertama itu dx fx, turunan kedua itu adalah dx kuadrat fx, turunan ketiga dx pangkat 3 fx, turunan keempat dx pangkat 4 fx, sampai turunan ke n itu adalah dx pangkat n fx. Nah, notasi dy per dx itu adalah notasi Leibniz. Itu turunan pertama adalah dy per dx, turunan kedua adalah d kuadrat y per x d kuadrat y per dx kuadrat, turunan ketiga d pangkat 3y per dx pangkat 3, sampai turunan ke n, berarti itu adalah d pangkat n y per dx pangkat n. Ya.
Nah, sekarang contohnya carilah turunan pertama sampai keempat dari fungsi ini. Fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 7x ditambah 3. Kita cari turunan pertama sampai keempat. Jawabannya, turunan pertama 6x kuadrat ini dikurangi 3 dikurangi 6x turunan dari ini ditambah 7 turunan dari ini tambah 0, karena ingat turunan dari konstanta selalu 0 ya. Tambah 0 berarti hasilnya 6x kuadrat minus 6x plus 7. Turunan keduanya itu adalah turunan dari turunan pertama. Jadi setelah turunan pertama kita peroleh, turunan keduanya kita melihat yang turunan pertama. Hasilnya tinggal kita turunkan. 12x, turunan dari ini adalah 12x, turunan dari minus 6x adalah minus 6, turunan dari 7 adalah 0. Ya. Turunan ketiganya kita melihat turunan kedua, tinggal kita turunkan turunan keduanya. Berarti 12x turunannya adalah 12, dikurangi 6, 6 adalah konstanta, berarti dikurangi 0. Nah, turunan keempat itu tinggal 12 aja kan yang turunan ketiga, berarti turunan dari 12 adalah 0. Jadi sama halnya misalkan kalian disuruh carilah turunan keempat dari fungsi ini. Walaupun cuma disuruh nyari turunan keempat, tetap saja langkah-langkahnya kalian harus cari turunan pertama, kemudian turunan kedua, kemudian turunan ketiga, barulah kalian peroleh turunan keempatnya. Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.